والنحو زين الفتى والفقه حليته. فمن عاد منهما فاعدده في البقر. والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه. ومن خلا منهما فاعدده في الحمور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa nafahatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslu hubbil jahi hubbut ta'zimi. Adapun pangkalnya cinta kedudukan adalah cinta ta'zim, senang dihormat. Hubbut ta'zim, senang dihormat, merupakan asal muasal atau akar daripada hubbul jah. Dari hubbut ta'zim lahirlah hubbul jah, senang kalau dihormat. Wal 'azamatu min sifatillahi. Adapun 'azamah, yakni kebesaran, kemuliaan, adalah bagian daripada sifatnya Allah Ta'ala. Oleh karena itu fahuwa munaza'atun lirrububiyyati, fahuwa, maka adapun hubbul jah
adalah munazaatun lirububiyati adalah melawan sifat ketuhanan. Melawan sifat ketuhanan atau merebut sifat ketuhanan. Karena yang punya sifat azamah itu hanya Allah. Wa amma hubbul mali, adapun cinta harta, fa innama asluhu, maka hanya saja adapun pangkalnya cinta harta adalah hubbut tamattu'i bisyahawati, adalah cinta bersenang-senang dengan hal-hal yang diinginkan. Wadzalika, adapun hal itu, hubbut tamattu' min sifatil bahaimi, adalah bagian daripada sifat-sifatnya binatang. Suka bersenang-senang dengan mengikuti keinginannya itu merupakan bagian daripada sifat-sifatnya binatang. Qala Nabiyyu, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, al-azamatu izari wal kibriya uridai, faman naza'ani wahidan minhuma qallaftuhu fi nari jahannam. Al-azamatu, adapun keagungan, izari adalah pakaianku atau sarungku, wal kibriyau, adapun kebesaran, ridai adalah selendangku. Faman naza'ani, barang siapa melawan aku atau merebut kepada kewahidan akan salah satu, minhuma, daripada azamah dan kibriya, qadzaftuhu, maka aku melemparkan dia fi nari jahannam, di api neraka jahannam. Artinya azamah dan kibriya itu sifatnya Allah, ya. Kalau ada makhluk itu hendak menggunakan sifat azamah dan kibriya, itu berarti melawan Tuhan, maka pasti akan dilemparkan oleh Tuhan di dalam api neraka jahannam. Wa qala alaihi salamu, dan bersabda Nabi alaihi salam, madzibani ja'iani ursila fi zaribati wanamin bi afsada lahuma min hubbi syarafi wal mali fi dinir rajulil muslimi. Madzibani, tidak ada dua serigala, ja'ian, yang lapar, ursila, yang dilepas keduanya, fi zaribati ghanamin, di kandangnya kambing, bi afsada, adalah lebih merusak. Bi afsada ini khabarnya madzibani, adalah lebih merusak laha kepada ghanam, min hubbi syarafi wal mali, daripada cinta mulia dan cinta harta, fi dinir rajulil muslimi, terhadap agama orang yang muslim. Kalau ada dua singa atau dua serigala yang sedang lapar, dilepas di dalam kandangnya kambing,
tentunya akan memporak-porandakan kambing itu, akan berbahaya sekali kepada kambing itu, akan dimakan kambing itu. Tapi itu masih mending. Lebih berbahaya lagi adalah cinta kedudukan dan cinta harta. Itu sangat merusak terhadap agama orang Muslim. Jadi dilepasnya dua serigala di kandang kambing itu merusak terhadap kambing. Demikian pula cinta kedudukan dan cinta harta merusak terhadap agamanya seseorang. Tapi mana yang lebih merusak? Dilepasnya serigala tidak lebih merusak dibandingkan cinta harta dan cinta kedudukan terhadap agamanya seseorang. Wa alaika bi'isarit taqalludi minad dunya. Dan hendaklah kamu lebih memilih bertakallul daripada dunia. Hendaklah kamu lebih memilih mengambil sedikit daripada dunia. Wal iktisari ala ma la budda minhu, dan menyukupkan alama atas sesuatu la budda yang tidak boleh tidak minhu daripada ma. Artinya sebaiknya kamu itu tak perlu banyak-banyak mengambil dunia. Mengambil saja seperlunya untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan primer. Min malabisiha, dari pakaian-pakaian dunia, wa ma'akidiha, dan makanan-makanan dunia, wa manakihiha, dan perempuan-perempuan yang dinikahi dari dunia, wa masakiniha, dan tempat-tempat tinggal dunia, wasairi amtiatiha, dan semua perabot-perabot dunia. Jadi cukup mengambil apa yang menjadi kebutuhan pokok, menyangkut pakaian, menyangkut makanan, menyangkut pasangan, menyangkut tempat tinggal, dan perabot-perabot yang lain. Kalau cukup istri satu, tak perlu kawin dua, ya kan? Kalau cukup satu kendaraan, tak perlu membeli dua. Itu namanya iktisar ala ma la budda minhu. Wa iyyaka an tattabi'a syahawatiha, dan jangan sampai kamu mengikuti seluruh keinginan dunia. Wa tadda'iya, dan kamu mengklaim, mengaku, ma'adzalika, bersama itu, mengaku az-zuhdah, akan zuhud. Jangan sampai kamu mengikuti seluruh apa yang diinginkan, sementara kamu mengklaim dirinya sebagai orang zuhud. Jangan sampai itu, ya. Orangnya sangat semangat terhadap dunia tapi mengaku zuhud. Wa tahtajja li nafsika, dan berdalih untuk dirimu, bil hujaji ad-dahidati, dengan hujah-hujah, alasan-alasan yang terbantahkan, indallahi, di sisi Allah. Wa tatlubalaha, dan kami mencari laha, akan hal itu, at-ta'wilatil ba'idata, akan interpretasi yang jauh, anil haqqi, jauh dari kebenaran.
Jangan sampai terlalu semangat terhadap persoalan dunia dengan dalih ya, yang sesungguhnya dalih-dalih itu tidak benar, dengan mencari-cari alasan, interpretasi-interpretasi yang sama sekali tak benar. Saya menumpuk dunia ini, kepentingannya ini dan ini, itu namanya takwilat ba'idah namanya. Cari alasan-alasan, cari dalih, cari argumentasi ya. Ya kalau memang sudah menumpuk dunia ya tak perlu cari-cari alasan. Akui saja cinta dunia. Wa iradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun berpalingnya Rasulullah wal anbiya'i qablahu, dan para nabi sebelum Rasulullah, wal a'immati ba'dahu, dan para imam setelah Rasulullah, berpaling anit tana'umi wid dunya, dari bernikmat-nikmat dengan dunia, ma'al qudrati alaihi, padahal mereka mampu alaihi atas tana'um, minal halali, dari barang halal, la yakhfa, adalah tidak samar. Ini khabarnya i'rad, tak samar alaman atas orang, lahu yang ialah bagiman, adna ma'rifatin bil ilmi, sedikit pengetahuan, sedikit tahu tentang ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi sebelumnya, para imam sesudahnya, mereka itu berpaling dari bernikmat-nikmat dari barang dunia. Tentang persoalan hal itu hampir semua orang tahu bahwa Rasulullah, para nabi sebelumnya, para imam sesudahnya itu tidak mau bernikmat-nikmat dengan dunia. Hampir semua orang tahu, orang yang sedikit memiliki pengetahuan akan tahu tentang hal itu. Padahal para nabi dan para imam itu mampu seandainya mau untuk bertana'um dengan dunia. Wa idza lam taqdir 'ala zuhdi fid dunya, dan bila mana kamu tidak mampu untuk zuhud di dunia, dan apabila kamu tidak kuasa untuk benci kepada dunia, fama anta tarifa birraubati fiha, maka sekurang-kurangnya kamu mengaku senang fiha, pada dunia, wal hirsi alaiha, dan tamak pada dunia, walasta ma'lufan, dan tidak ada kamu itu dikenal. Ada yang berbunyi walasta ma'thuman, mungkin itu lebih tepat ya. Walasta ma'thuman, dan tidak ada kamu itu berdosa illa alaiha, kecuali atas roba, wattamattu biha, dan bersenang-senang biha dengan dunia, ala wajhin muharramin fis syar'i, dengan jalan yang diharamkan dalam syariat. Kalau kamu tidak mampu berzuhud, maka sekurang-kurangnya kamu ngaku saja bahwa kamu cinta dunia. Sekurang-kurangnya kamu ngaku bahwa kamu tamak terhadap dunia. Kalau itu yang terjadi, maka kamu hanya berdosa atas hal itu. Dosamu hanya satu kali ya, tamak terhadap dunia. Yang menjadi dosa berlipat-lipat kalau kamu sesungguhnya cinta dunia tapi mengaku sebagai orang zuhud, atau berdalih, berargumentasi
bahwa ia menumpuk dunia untuk kepentingan ini dan itu. Wazuhdu maqamun fauqa dzalika. Adapun zuhud adalah sebuah maqam, sebuah posisi di atas itu. Walaita syi'ri, walaita syi'ri, sekiranya aku tahu, sekiranya aku tahu, lau annallaha ta'ala, seandainya Allah Ta'ala faradu alaina, mengharuskan bagi kita, at-tawassu'ah, berfoya-foya fid dunya, di dunia, famin aina al-qudratu alaihi, maka dari mana kemampuan itu, alaihi, atas tawassu', fi zamanin, di suatu zaman, azza, yang jarang, fihi, di dalam zaman, ma, apa sesuatu, yuwari al-auratah, yang menutupi akan aurat, wa yasuddu al-jau'atah, dan dapat mengganjal rasa lapar, minallahi, minal halali, dari barang halal. Misalnya Allah Ta'ala mewajibkan kita berfoya-foya dengan dunia. Dari mana kita akan memiliki kemampuan untuk itu? Pada suatu zaman di mana untuk memperoleh penutup aurat saja sudah sulit. Untuk mencari makanan yang cukup untuk mengganjal perut saja sudah sulit. Untung Allah Ta'ala itu tidak mengharuskan kita bertawassul. Faslun, ini adalah fasal. Wa alaika bitawakkuli 'ala Allah Ta'ala, dan hendaklah kamu tawakkul, pasrah kepada Allah Ta'ala. Fa inna man tawakkala 'ala Allah kafahu, karena sesungguhnya orang yang pasrah kepada Allah, kafahu, mencukupi siapa Allahu, kepada man, wa a'anahu, dan menolong Allahu kepada man, wa tawallahu, dan memberi pertolongan Allah kepada man, wa aulahu, dan menganugerahkan sesuatu kepada man. Orang yang pasrah kepada Allah akan dibantu, dicukupi, ditangani secara langsung oleh Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa pasrah kepada Allah, fahuwa, maka adapun Allah, hasbuhu, adalah mencukupi iman. Maka Allah Ta'ala yang menjamin akan mencukupinya. Wattawakkulu min samarati sidqit tauhidi wa sabatihi fil qalbi. Wattawakkulu, adapun pasrah, min samarati sidqit tauhidi, adalah bagian dari buahnya tauhid yang benar, yang benar-benar, wasabatihi, dan kokohnya tauhid, fil qalbi, di dalam hati, wastilaihi, dan menguasainya tauhid, alaihi, atas hati. Kalau kita diperintahkan untuk tawakkul atau pasrah kepada Allah, dari mana kita akan mendapatkan tawakal itu? Maka jawabannya bahwa tawakal itu merupakan salah satu buah dari tauhid yang betul, dari tauhid yang kokoh, dari tauhid yang dominan berada di dalam hati. Orang yang tauhidnya sangat kuat, tauhid itu artinya punya keyakinan bahwa yang kuasa hanya Allah, bahwa yang bisa memberi manfaat hanya Allah,
bahwa yang bisa memberi madarat hanya Allah. Kalau Allah tidak mau memberi, siapa yang mau memberi? Kalau Allah mau memberi, siapa yang bisa menghalang? Itu kan tauhid itu. Orang yang tauhidnya seperti itu begitu kuat, akan lahirlah rasa tawakal. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah adalah Tuhannya masyrik dan maghrib, Tuhannya alam bagian timur dan bagian barat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Oleh karena hanya Allah sebagai Tuhan, fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah wakilan, sebagai wakil, sebagai zat yang dipasrahi. Jangan menjadikan selain Allah sebagai wakil, sebagai pihak yang dipasrahi. Allah saja yang baik untuk dijadikan wakil. Fandur, maka renungkanlah, kaifa bada'ah, bagaimana memulai siapa Allah, biisbatir rububiyati, dengan menetapkan sifat ketuhanan. Dalam ayat tadi kan Rabbul masyriqi wal maghrib, itu namanya isbatir rububiyah, bahwa Allah hanya adalah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Tsumma biisbatil infiradi bil ilahiyati, kemudian dengan menetapkan kesatuan, kesendirian dengan ketuhanan, la ilaha illahu, itu isbatul infirad bil ilahiyah namanya. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu merupakan dua hal yang inheren, ya kan. Tauhid rububiyah yang melahirkan tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah yang punya implikasi tauhid rububiyah. Tidak sama dengan akidahnya Wahabi. Akidahnya Wahabi, mereka membedakan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini artinya bahwa hanya Allah sebagai zat yang menciptakan alam semesta. Tauhid uluhiyah artinya Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang berhak disembah. Tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Artinya karena hanya Allah sebagai pencipta alam semesta, maka hanya Allah pula yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah karena Allah lah semata yang menciptakan alam semesta. Ini namanya tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kenapa orang-orang Wahabi membagi tauhid yang seperti itu? Itu untuk menjebak golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang untuk menuduh mereka sebagai kelompok yang banyak terjebak di dalam syirik. Di dalam syirik. Allah Ta'ala di dalam ayat ini pertama menetapkan sifat rububiyah, yakni Rabbul masyriqi wal maghrib. Yang kedua menetapkan bahwa infirad bil ilahiyah, bahwa hanya Allah zat yang disembah. Kemudian summa amara bit tawakkuli, kemudian memerintahkan siapa Allah, memerintahkan agar supaya pasrah alaihi, atas Allah Jalla wa Ala. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Falam yabqa fi tarkihi udhrun lil bariyati, maka tidak tersisa di dalam meninggalkan tawakal
tidak tersisa adanya alasan bagi umat manusia, bagi makhluk. Waqad amarallahu ibadahu bitawakkuli alaihi. Allah Ta'ala memerintahkan kepada para hambanya agar supaya pasrah alaihi atas Allah. Warawwabahum fihi, dan mendorong, memotivasi siapa Allah, hum kepada makhluknya, fihi di dalam tawakal. Biqaulihi, dengan firman Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaklah pasrah siapa kaum mukminin. Wa biqaulihi ta'ala, dan dengan firman Allah Ta'ala, fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka pasrahlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu senang kepada orang-orang yang pasrah. Wa qala Rasulullah, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tawdu khimasan wa taruhu bitanan." Lau tawakkaltum 'alallahi, jika seandainya kalian pasrah kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan benar-benar pasrah kepada Allah, tidak tawakal setengah-setengah, la razaqakum, niscaya memberi rizki Allah kepadamu, kama yarzuqu at-tayrah, sebagaimana Allah Ta'ala memberi rizki kepada burung-burung. Andai kata kamu benar-benar tawakal kepada Allah, maka rizkimu akan seperti rizkinya burung-burung. Allah Ta'ala akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah Ta'ala memberi rizki kepada burung-burung. Taudu khimason, berangkat pagi apa burung-burung, khimason dalam keadaan lapar, wataruhu, dan kembali pulang sore apa burung-burung, bitonan, dalam keadaan kenyang. Pagi-pagi berangkat, perutnya kosong. Ketika sore, burung-burung itu kembali dalam keadaan kenyang. Tak perlu sulit-sulit ya. Wa'lam anna asrat tawakkuli wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.